Good Newser. Danau Toba, oh indahnya, merupakan destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Keindahan alamnya seolah menyihir para pengunjung untuk berdecak kagum. Keajaiban alam Danau Toba ini menyuguhkan pesona pegunungan hijau memanjakan mata, udara yang menyejukkan hati, hamparan air jernih yang menyegarkan pikiran, serta keajaiban lain yang disuguhkan olehnya. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dengan luas kawah mencapai 1.145 km persegi dan merupakan danau terluas di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Terbentuknya Danau Toba ini akibat letusan dahsyat Gunung Toba yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu, melontarkan ribuan kilometer kubik magma. Menurut para ilmuwan, gunung api raksasa ini mengalami 3 kali letusan yang maha dahsyat ratusan ribu tahun yang lalu. Dan letusan yang ketiga menghasilkan kaldera yang mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba dengan terbentuknya Pulau Samosir di tengahnya. Akibat lain yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Toba tersebut ini adalah semburan debu vulkanik yang menyebar ke separuh wilayah bumi yang menyebabkan perubahan cuaca sehingga mengubah landscape peradaban dunia. Selain dianugerahi keindahan alam dan sejarah yang kaya, Danau Toba juga ditinggali masyarakat yang dengan penuh kesungguhan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kelompok masyarakat inilah yang berperan penting dalam merawat khazanah kultural di sekitar Danau Toba, mulai dari sistem sosial, bahasa, hingga gastronominya. Keajaiban Danau Toba ini menyimpan sejuta cerita menarik yang layak untuk diketahui. Berikut ini 5 fakta mempesona tentang Danau Toba versi Good News Top. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan news berikutnya. Terima kasih. 5. Kebanggaan orang Batak. Jika Anda orang Batak, Anda patut berbangga dan bersyukur karena memiliki tanah yang indah yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Batak. Keajaiban alam Danau Toba sungguh mempesona dan sulit untuk melupakannya. Danau Toba berada di ketinggian hampir 1 km di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh deretan gunung berapi yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, membuat Danau Toba begitu sejuk dan indah. Banyak pohon enau dan pinus yang tumbuh subur di sekeliling Danau Toba menambah keindahan danau ini. Di sebelah utara Danau Toba masih bisa dijumpai berbagai fauna yang menarik seperti lutung, orangutan, dan beberapa jenis monyet. Sedangkan di bagian selatan Danau Toba terdapat fauna yang berbeda jenis seperti monyet, lingur, tapir, dan ingkir. Tentulah hal ini juga unik karena danau ini seolah-olah berfungsi sebagai garis pemisah ekologi fauna di sisi utara dan di sisi selatan Danau Toba. Sejauh mata memandang, yang terlihat keindahan danau yang dikelilingi deretan gunung yang begitu indah dan menakjubkan. Kabut tebal kadang menyelimuti danau yang sejuk dan dingin ini. Jika tidak ada kabut, lekukan Danau Toba begitu indah untuk dikagumi. Ya, Danau Toba seperti sebuah laut di tengah-tengah daratan yang benar-benar sejuk. Inilah kebanggaan orang Batak dan kebanggaan Indonesia. 4. Mengelilingi Pulau Samosir. Berbicara Danau Toba tidak akan lengkap tanpa Pulau Samosir yang ada di tengahnya. Sebutan yang tepat untuknya adalah pulau di atas pulau dan danau di atas danau.
Pulau Samosir yang berada di atas Pulau Sumatera ini seakan menjadi keunikan tersendiri yang ada di Danau Toba, dan dua danau, Danau Sidihoni dan Danau Aik Natonang yang berada di atas Danau Toba seolah menambah keajaiban tanah masyarakat Batak ini. Pulau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik di tengah Danau Toba yang luasnya hampir sebesar Singapura ini, juga menyuguhkan beragam keindahan panorama alam yang menarik hati para wisatawan. Hamparan bukit-bukit yang mempesona dan pantai-pantai indah yang mengelilinginya serasa membuat Pulau Samosir surganya para pelancong. Belum lagi desa-desa destinasi wisata yang ada di Pulau Samosir yang menyuguhkan beragam kekayaan budaya Batak Toba, beragam makanan khas Batak, dan peninggalan sejarah raja-raja Batak kuno di masa lampau. Pulau Samosir yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ini juga menyimpan segudang cerita mistis dan cerita legenda yang telah dipercayai sejak dahulu kala dan masih dipercayai hingga sekarang ini. 3. Dikelilingi 7 kabupaten. Danau Toba membentang sepanjang 100 km dengan lebar 30 km dan saat ini dimiliki oleh 7 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau yang cukup besar bernama Pulau Samosir yang panorama alamnya yang indah. Danau Toba dikelilingi oleh beberapa sub etnik Batak, antara lain Batak Toba, Batak Simalungun, Karo, dan Dairi yang masing-masing menjaga daerahnya dari segala hal untuk menjaga Danau Toba agar tetap berfungsi sebagai daerah wisata dan akan bisa diwariskan ke anak cucu mereka kelak. Karenanya, setiap kabupaten sebagai stakeholder Danau Toba haruslah menjalankan program kerjanya untuk memberdayakan masyarakat dan potensi daerah masing-masing dalam upaya memajukan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. 2. Destinasi wisata super prioritas. Pemerintahan Jokowi telah menetapkan 5 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas. Salah satu destinasi wisata super prioritas tersebut adalah Danau Toba. Kawasan Danau Toba sebagai satu dari destinasi super prioritas yang juga telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang eksklusif UNESCO juga ikut menambah nilai jual, popularitas, dan daya tarik pariwisata. Geopark Caldera Toba resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark usai putusan sidang ke-209 UNESCO di Paris, Prancis. Untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, tentunya harus dilakukan secara sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Pembangunan yang dilakukan tidak saja pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan infrastruktur sumber daya manusia sehingga dapat terwujud Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Demi memantapkan posisinya sebagai destinasi favorit, saat ini kawasan wisata Danau Toba terus dibenahi dan dikembangkan. Pembangunan infrastruktur terus digalakkan. Pelebaran Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, pelabuhan-pelabuhan penyeberangan yang ada terus dibenahi, dan pelabuhan-pelabuhan baru dibangun di beberapa tempat agar wisata Danau Toba memenuhi standar nasional maupun internasional. Tidak saja itu, akses jalan darat menuju Pulau Samosir juga ikut dibenahi. Pengembangan meliputi pelebaran alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter, pembangunan jembatan Tano Ponggol sepanjang 450 meter
yang menghubungkan daratan Sumatera dan Pulau Samosir dan penataan kawasan tepi danau. Pelebaran alur ini ditujukan untuk membuka akses kapal wisata yang lebih besar agar dapat mengelilingi Pulau Samosir nan indah tersebut. 1. Letak patung Yesus tertinggi di dunia. Seiring dengan pembangunan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, pemerintah pun menambah satu lagi objek wisata bernuansa religi dengan membangun patung Yesus yang diproyeksikan menjadi patung Yesus tertinggi di dunia dengan ketinggian 61 meter yang berada di keindahan Bukit Sibeabea, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian Boho, Samosir. Pembangunan patung Yesus ini seakan menambah keindahan Pulau Samosir dan tentu lebih daripada itu, kehadiran patung tersebut sebagai bukti keagungan Tuhan yang luar biasa bagi tanah kelahiran bangsa Batak, serta juga memiliki nilai rohani bahwa masyarakat Samosir dan sekitarnya adalah masyarakat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Patung Yesus ini akan menjadi salah satu ikon objek wisata rohani Kristen termegah di kawasan Danau Toba, Indonesia, bahkan dunia. Diharapkan dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas dan kehadiran objek wisata religi di sana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samosir dan masyarakat Batak lainnya yang tinggal di kawasan Danau Toba. Salam.